Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengevaluasian strategis yang beranggotakan saya sendiri Givari Yusuf Adrian NPM 1901020003, Azizah Elmarianti NPM 1901020007, Gilang Febi Absari NPM 1901020089. Yang keempat, Leni Rosada NPM 2201020033. Yang kelima, Febriana Dewi S NPM 2201020034. Dan yang terakhir, Dian Bekti A NPM 2101020042. Yang pertama, terdapat karakteristik dari evaluasi strategi efektif. Strategi dengan formulasi dan implementasi paling baik sekalipun akan menjadi lapuk seiring dengan perubahannya suasana internal dan eksternal perusahaan, sehingga penting sekali perumusan strategi perusahaan secara sistematis mengulas, mengevaluasi, dan mengontrol pelaksanaan strategi. Kemudian yang kedua, evaluasi strategi harus mencapai berapa syarat dasar untuk menjadi efektif. Yang pertama, evaluasi strategi harus ekonomis, di mana terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi sama buruknya dan terlalu banyak kontrol menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebaikannya. Evaluasi strategi juga harus memiliki maksud di mana harus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi harus menyediakan informasi berguna bagi para manajer mengenai tugas di mana mereka kendalikan dan berpengaruh. Kegiatan evaluasi strategi harus menyediakan informasi secara tepat waktu. Di satu keadaan dan di beberapa tempat, manajer mungkin saja membutuhkan informasi secara harian. Misalnya ketika perusahaan berdiversifikasi dengan mengakuisisi perusahaan lain, informasi evaluasi mungkin seringkali dibutuhkan. Namun dalam Departemen Riset dan Pengembangan, informasi harian atau mingguan dapat menjadi tidak berguna atau akan bermasalah. Informasi yang kira-kira yang tepat waktu secara umum lebih diperlukan sebagai dasar evaluasi strategi daripada informasi akurat yang tidak menggambarkan keadaan sekarang. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran sesungguhnya dari apa yang terjadi. Sebagai contoh, dalam penurunan ekonomi yang parah, rasio produktivitas dan probabilitas dapat jatuh dengan mengkhawatirkan walaupun karyawan dan manajer sesungguhnya bekerja lebih keras. Evaluasi strategi harus melukiskan situasi jenis ini dengan bagaimana mestinya. Informasi yang didapat dari proses evaluasi strategi harus memfasilitasi tindakan dan harus diarahkan pada orang yang harus mengambil tindakan berdasarkan itu. Manajer umumnya mengabaikan laporan evaluatif yang disediakan hanya untuk kepentingan informasi. Tidak semua manajer perlu menerima semua laporan. Proses evaluasi strategi harus tidak mendominasi keputusan, melainkan harus membantu pengertian, kepercayaan, dan akal sehat bersama. Evaluasi strategi harus sederhana, tidak terlalu sulit, dan tidak terlalu membatasi. Sistem evaluasi strategi yang rumit seringkali membingungkan dan sedikit pencapaiannya. Yang penting dalam keefektifan evaluasi strategi adalah kegunaannya, bukan pada kerumitannya. Perusahaan besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih rumit dan detail karena lebih sulit untuk mengkoordinasi pencapaian di antara divisi dan area fungsional yang berbeda. Manajer perusahaan lain sering berkomunikasi satu sama lain dan pada karyawan dan tidak memerlukan sistem evaluasi strategi yang luas. Tapi kunci dari sistem evaluasi strategi efektif mungkin adalah kemampuan meyakinkan pesertanya bahwa kegagalan menyelesaikan tugas tertentu dalam waktu tertentu mencerminkan kinerja mereka. Tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Karakteristik unik organisasi termasuk ukuran, gaya manajemen, tujuan, masalah, dan kekuatan dapat menentukan desain terakhir kontrol sistem dan evaluasi strategi. Robert Waterman menawarkan observasi berikut mengenai kesuksesan kontrol sistem dan evaluasi strategi. Yang pertama, perusahaan yang sukses memperlakukan fakta sebagai teman dan kontrol sebagai membebaskan. Morgan Guaranty dan Wells Fargo tidak hanya bertahan tapi juga tumbuh dari masalah di regulasi bank karena evaluasi strategi dan sistem kontrol mereka baik risiko mereka tersimpan dan mereka mengenali diri mereka dan situasi persaingan yang baik. Yang nomor 2, perusahaan sukses sangat rapat akan fakta. Mereka melihat informasi di mana orang lain melihat hanya data. Mereka menyukai perbandingan peringkat dan segala hal yang menghilangkan pengambilan keputusan dari lingkup pendapat. Yang ketiga, perusahaan yang sukses menjaga ketat kontrol keuangan yang akurat. Orang mereka tidak menganggap kontrol sebagai pembebanan autokrasi, melainkan sebagai check and balance yang mendukung mereka untuk kreatif dan bebas.
Kemudian kerangka kerja dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus menginspirasi pertanyaan manajerial tentang ekspektasi dan asumsi, harus memicu tinjauan terhadap sasaran dan nilai, dan harus menstimulasi kreatif dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria pada evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter berikutnya. Kemudian sifat dasar evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa basis dari strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil aktual. Yang ketiga, melakukan aksi koreksi untuk memastikan performa sesuai dengan rencana. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian menunjuk pada perlunya ahli siasat perusahaan untuk menguji sekumpulan tren, termasuk tren per individu dalam mengevaluasi strategi. Sukanya sebagian besar tren adalah hasil interaksi banyak tren. Yang kedua, feasibilitas atau kemungkinan dilaksanakan. Ujian paling umum bagi sebuah strategi adalah kemungkinan strategi untuk dilaksanakan. Sumber daya keuangan adalah cara termudah untuk menguji ini dan juga batasan pertama bagi strategi yang dievaluasi. Tetapi perlu diingat pendanaan lain yang inovatif mungkin dilakukan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Strategi harus bisa menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di aktivitas tertentu yang ditetapkan. Keunggulan kompetitif biasanya adalah dari hasil dari superior pada salah satu dari yang pertama sumber daya, yang kedua kemampuan, atau yang ketiga posisi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kerangka kerja dari evaluasi. Evaluasi strategi harus menginspirasi pernyataan manajerial tentang ekspektasi dan asumsi, harus memicu tinjauan terhadap sasaran dan nilai, dan harus menstimulasi kreatif dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria pada evaluasi. Di sini ada tabel ringkasan evaluasi strategi. Untuk yang diuji yang pertama yaitu, sudahkah perubahan besar terjadi dalam posisi strategi internal perusahaan? Di sini jawabannya tidak. Untuk yang kedua, sudahkah perubahan besar terjadi dalam posisi penting eksternal perusahaan? Jawabannya tidak. Dan yang terakhir yaitu, sudahkah perusahaan bergerak semakin mendekati sasaran yang telah ditetapkan? Jawabannya tidak. Maka dari evaluasi ini menghasilkan ambil aksi korektif. Untuk selanjutnya masih dalam materi kerangka kerja dari evaluasi. Di sini yang pertama ada proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus menganalisis pertanyaan manajerial tentang ekspektasi dan asumsi, harus memicu tinjauan terhadap sasaran dan nilai, dan harus menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformalisasikan kriteria pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi strategi juga sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan ketimbang melakukan periodikal. Untuk yang kedua yaitu ada meninjau basis strategi. Untuk meninjau basis strategi kita harus menyiapkan matriks IFE atau evaluasi faktor internal, dan matriks EFE evaluasi faktor eksternal. Keduanya telah direvisi, kemudian dibandingkan matriks EFE dan IFE yang telah direvisi itu dengan yang matriks IFE dan EFE yang sudah ada. Untuk yang ketiga yaitu mengukur performa organisasi. Nah, di sini meliputi yang pertama membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, yang kedua menginvestigasi pelencengan dari rencana, yang ketiga yaitu mengevaluasi performa individual, yang keempat memeriksa progres yang dibuat menuju sasaran yang ditetapkan, dan yang terakhir yaitu tentang melakukan aksi korektif, yaitu aktivitas paling akhir dari rangkaian evaluasi strategi adalah melakukan aksi koreksi yang mensyaratkan perubahan untuk meresponisasi secara kompetitif perusahaan di masa depan.
untuk materi selanjutnya yaitu balance score. Balance score adalah alat penting untuk mengevaluasi strategi agar perusahaan dapat mengevaluasi strategi dari 4 perspektif: performa keuangan, pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, dan learning dan pertumbuhan. Masih dalam balance score, analisis balance score mewajibkan perusahaan mencari jawaban dari yang pertama, seberapa baik perusahaan terus tumbuh dan menciptakan nilai seiring dengan mengukur inovasi, kepemimpinan, kualitas, produk, efisiensi, proses operasi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu seberapa baik perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi utama dan keunggulan kompetitifnya. Dan yang terakhir yaitu seberapa puas pelanggan perusahaan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu analisis evaluasi strategi PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor menggunakan evaluasi strategi menggunakan balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu alat pengukur kinerja perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan, dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada slide 16 dijelaskan bahwa ada diagram balance scorecard PT Astra, terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran. Kemudian perspektif keuangan. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Slide selanjutnya di slide 18 membahas tentang kesimpulan dari kinerja PT Astra tentang perspektif finansial. Nah, di sini PT Astra menggunakan rasio likuiditas dan rasio leverage dan menunjukkan kecenderungan yang baik selama 5 tahun terakhir, terutama di tahun 2016 dan 2017. Nah, rasio aktivitas menunjukkan nilai yang cukup baik karena berputar antara aktiva dan modal kerja cukup berpengaruh untuk menghasilkan profitabilitas dan menunjukkan kecenderungan yang baik karena nilai gross profit margin dan earning power of total investment menunjukkan hasil yang positif. Di slide selanjutnya membahas tentang pangsa pasar yang dipimpin oleh PT Astra Honda Motor yang memimpin 5 tahun terakhir dengan rata-rata 71,21% dan selalu meningkatkan di setiap tahunnya dengan persentase rata-rata 3,8% setiap tahun di 5 tahun terakhir. Nah, di slide selanjutnya ini ada tentang bagaimana pelayanan Honda bisa mempertahankan hubungan dengan konsumen. Nah, di sini PT Astra Honda Motor secara aktif mengadakan berbagai promosi baik melalui media sosial, media cetak, promosi langsung maupun melalui siaran televisi. Dan yang selanjutnya yaitu mengedepankan layanan purna jual melalui bengkel resmi Honda, yaitu bengkel Ahas yang memberikan free service selama 1 tahun jaringan Honda Customer Care Center. Di slide 20 ini membahas tentang analisis perspektif proses bisnis internal PT Astra Honda Motor. Nah, di sini ada tentang logistik masuk sepeda motor Honda yang sudah lama ada di Indonesia harus bisa bersaing dengan merek lain. Untuk menjawab tantangan ini, kegiatan yang terlibat dalam logistik masuk sangat disempurnakan PT Astra Honda Motor. Perusahaan yang seharusnya menjadi pemilik merek Honda mampu memenuhi kebutuhan transportasi yang kuat, efisien, dan ekonomis. Nah, di sini ada tentang operasi. Operasi akan menjadi salah satu kunci terbesar untuk berubah sehubungan dengan kerangka kerja rantai nilai kedua setelah pemasaran. PT Astra Honda Motor adalah sinergi antara keuangan, teknologi, dan pemasaran jaringan di Indonesia, yaitu pengembangan kerjasama antara Honda Motor Company Limited Jepang dan PT Astra International Tbk Indonesia. Logistik luar di tingkat perusahaan mesin PT AHEM berfokus pada konservasi energi, pengemasan berkelanjutan, berdedikasi pada inovasi dan meningkatkan operasi untuk membangun bisnis bahkan lebih ramah lingkungan dan menguntungkan, akan terus memodernisasi pengalaman pelanggan dan memperluas aksesibilitas merek
sehingga konsumen akan selalu menikmati pengalaman maksimal dari produk yang dibuat. Selanjutnya yaitu pemasaran dan penjualan. Karena strategi dari permainan perusahaan AHM sendiri, strategi yang membangun posisi dan pemasaran setelah penjualan adalah titik terpenting setelah operasi untuk dipertimbangkan dalam rangka rantai nilai. Keunggulan dari teknologi yang dimiliki dari Honda Motor Company Limited telah diakui di Indonesia dan seluruh dunia, serta terbukti pada berbagai kesempatan. Untuk layanannya, showroom Honda resmi, outlet pemeliharaan, dan toko selalu memberikan kepuasan kepada konsumen sepeda motor Honda. Perspektif proses bisnis internal yang pertama itu proses inovasi. Pada 2 tahun terakhir, Honda memiliki 6 produk baru sebagai bentuk kesempatan dan menjalankan strategi melakukan inovasi produk yang lebih kompetitif dan inovatif, serta menanggulangi kompetitor di mana terlihat pada mendominasi dalam inovasi produk, di mana kompetitor seperti Yamaha pada tahun 2018 hanya mengeluarkan 2 inovasi produk, yaitu Yamaha Lexi dan Yamaha Mio S. Yang selanjutnya, proses operasi pada PT AHM menerapkan just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cabang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba tepat waktu di lokasi kerja pada saat dibutuhkan. PT AHM berhasil memangkas pemrosesan menjadi lebih efisien karena proses produksi dilakukan dalam satu lot. PT AHM tersebut memproduksi 1 unit motor dalam waktu 13 menit. Produksi dilakukan dengan mesin sehingga tenaga manusia dialihkan untuk mengawasi dan menganalisis jalannya produksi. Proses purna jual. Layanan purna jual melalui bengkel resmi Honda yaitu AHAS yang memberikan free service selama 1 tahun. Jaringan Honda Customer Care Center menawarkan pelayanan yang terstandarisasi dan siap melayani konsumen baik secara fisik maupun virtual di media sosial. Perspektif pembelajaran dan perkembangan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan dalam waktu jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Yang ketiga, iklim organisasi. PT AHM dinobatkan sebagai salah satu perusahaan idaman yang paling dikagumi pada ajang Indonesia Most Admired Companies Award pada tahun 2018. Penghargaan yang diraih AHM pada kategori otomotif ini mencerminkan kuatnya konsistensi kinerja perusahaan dalam menghadirkan produk dan layanan terbaik pada masyarakat. Perspektif keuangan dari PT AHM memiliki program meningkatkan pertumbuhan penjualan. Untuk indikatornya profit yang didapat, target yang harus dicapai yaitu 30%, capaiannya yaitu 25,75%, untuk skor kinerja karyawannya yaitu 85,83%. Untuk perspektif konsumen memiliki program menjaga kepercayaan konsumen, indikatornya adalah market share, targetnya 75%, untuk capaian yang didapat yaitu 74,60%, untuk skor kinerjanya itu 99,47%. Untuk perspektif bisnis internal, program yang dilakukan yaitu pengembangan inovasi program, indikatornya itu produk baru dan inovasi fitur, targetnya yaitu 6 produk, capaiannya 6 produk, untuk skor kinerjanya 100%. Perspektif untuk pembelajaran dan pertumbuhan memiliki program pengembangan produk terkait kapabilitas untuk menunjang produktivitas karyawan. Untuk indikatornya itu utilisasi karyawan, untuk targetnya 90%, capaian yang didapat 80%, dan skor kinerjanya yaitu 89%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.